Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafiatul Hidayah, NIM 2619032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab sholat fardu. Pada sholat fardu, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum, pengertian sholat, syarat-syarat sholat, rukun sholat, dan tata caranya. Penjelasan pertama yaitu mengenai dasar hukum. Dasar hukum ada 3. Yang pertama Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga ijma. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dasar hukumnya ada hadis. Hadis itu merupakan segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Yang ketiga, dasar hukumnya yaitu ada ijma. Ijma itu sebagai kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada suatu masa atas sesuatu hukum syara. Selanjutnya pengertian sholat. Pengertian sholat merupakan ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah sholat ini dalam agama Islam menduduki posisi yang sangat penting. Seluruh ibadah yang kita kerjakan, apakah diterima atau ditolak itu sangat tergantung dengan ibadah sholat. Karena kalau tidak mengerjakan sholat, maka ibadah yang lainnya akan ditolak oleh Allah SWT. Sholat adalah ibadah istimewa dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam syariat Islam. Selain sholat 5 waktu yang hukumnya wajib, ada juga beberapa sholat sunnah yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dan di dalam Al-Quran pun dan hadis telah dijelaskan beberapa luar biasanya hikmah sholat dan manfaat yang bisa didapatkan jika mengamalkannya. Ada banyak sekali keutamaan yang tersimpan di balik perintah sholat. Sholat itu bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual semata. Jika diamalkan dengan sungguh-sungguh, sholat akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Tahu nggak sih kalian pahala dalam sholat berjamaah? Hampir semua orang itu tahu bahwasanya sholat berjamaah ini mempunyai nilai pahala yang lebih besar, apalagi jika dibandingkan dengan sholat sendirian. Banyak sekali pahala yang bisa Anda dapatkan dengan melakukan sholat berjamaah. Lantas apa sajakah yang bisa kita lakukan dengan sholat berjamaah? Apa sih yang akan kita dapatkan jika kita sholat berjamaah? Yang pertama, kita bisa mendapatkan pahala 27 derajat. Jika kita mau melakukan sholat sendirian, maka pahala yang akan kita dapatkan itu hanya pahala sholat saja, atau tergantung dari bagaimana sholat kita. Sementara ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, pahala yang akan kita dapatkan itu lebih besar dari pahala sendirian, yang sholat yang sendirian. Bahkan nilai pahalanya itu dari 25 derajat sampai 27 derajat. Yang kedua, pahala datang ke masjid. Adapun pahala lain yang akan menyertai pahala sholat berjamaah, khususnya ketika Anda melakukan sholat berjamaah di masjid. Terlebih lagi untuk laki-laki yang memang lebih baik mengerjakan sholat fardu berjamaah di masjid. Yang ketiga, ada pahala menunggu sholat. Ketika Anda ingin mendapatkan pahala yang lebih melimpah lagi saat akan melaksanakan sholat berjamaah, maka manfaatkanlah waktu sebelum sholat. Pasalnya, ketika seorang duduk di masjid karena menunggu datang waktu sholat, akan ada pahala yang setara dengan kita ketika dirinya melakukan sholat. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, salah seorang di antara kalian yang duduk untuk menunggu waktu sholat, maka dia dalam keadaan sholat selama tidak berhadas. Malaikat mendoakannya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Hadis riwayat Muslim. Jadi syarat sholat itu dibagi menjadi 2, syarat sholat kewajiban dan syarat sholat pelaksanaan. Syarat sholat kewajiban itu merupakan Islam, balik, dan berakal. Sedangkan syarat sholat pelaksanaannya yaitu suci anggota badan dari hadas dan najis, menutup aurat dengan pakaian suci, berada di tempat yang suci, kemudian mengetahui waktu sholat dan menghadap kiblat. Adapun sunah-sunah sholat
terbagi menjadi dua, ada sunnah-sunnah sholat dengan waktu dan sunnah-sunnah sholat dengan pelaksanaan. Sunnah-sunnah sholat yang dengan waktu yaitu ada adzan dan iqomah. Sedangkan sunnah-sunnah sholat dalam pelaksanaannya yaitu tasyahud awal, kunut dalam subuh, dan separuh akhir witir Ramadan atau 15 Ramadan. Sholat sunnah dibagi menjadi dua yaitu ada sunnah hayat dan sunnah abad. Sunnah hayat diantaranya yang pertama yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, yang kedua mengangkat tangan ketika rukuk dan iktidal, yang ketiga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yang keempat membaca doa iftitah, yang kelima membaca ta'awudz sebelum Fatihah, yang keenam membaca keras atau pelan pada tempatnya, yang ketujuh membaca amin setelah Fatihah, yang kedelapan membaca surat Al-Quran setelah Fatihah, yang kesembilan membaca takbir ketika akan rukuk dan iktidal, yang kesepuluh membaca sami Allahu liman hamidah, yang ke-11 membaca tasbih dalam rukuk dan sujud, yang ke-12 meletakkan kedua tangan di paha saat tasyahud, yang ke-13 iftirash dalam semua duduk, yang ke-14 tawaruk dalam duduk tasyahud akhir, yang ke-15 yaitu membaca salam kedua. Adapun sunnah yang kedua yaitu ada sunnah abad. Di antaranya yang pertama tasyahud awal, yang kedua kunut sholat subuh, yang ketiga kunut dalam witir separuh akhir Ramadan atau kunut dalam 15 Ramadan, yang keempat yaitu membaca sholawat pada Nabi di tasyahud awal, yang kelima yaitu membaca sholawat pada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Adapun kemakruhan dalam sholat, yang pertama melirik kanan kiri, yang kedua memejamkan mata, yang ketiga mengusap-usap baju atau tempat, yang keempat memutar jari saat tasyahud, yang kelima memakai masker, yang keenam meluncurkan pakaian sampai lantai bagi lelaki, yang ketujuh dalam keadaan menahan lapar atau kebelet kencing atau berak dan kantuk. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat diantaranya yang pertama yaitu keluar sesuatu dari dua jalur, yang kedua berbicara dengan sengaja, yang ketiga makan minum dengan sengaja, yang keempat bergerak banyak dengan sengaja, yang kelima meninggalkan rukun, yang keenam terbuka auratnya, yang ketujuh terjadi hadas besar ataupun kecil, yang kedelapan terkena najis. Penjelasan terakhir yaitu mengenai hikmah sholat. Ada beberapa hikmahnya sholat, diantaranya totalitas dalam kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih hidup disiplin dalam segala hal, melatih ketenangan batin, persamaan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh pada pemimpin dalam hal tidak prinsip, media komunikasi dengan Allah, menanamkan sifat tawadhu, dan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan maksiat, dan masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya yaitu sholat itu merupakan inti atau kunci dari segala ibadah, juga merupakan tiang agama, dan dengannya agama bisa tegak, dengannya pula agama bisa runtuh. Sholat mempunyai dua unsur yaitu zahiriyah dan batiniyah. Unsur zahiriyah adalah yang menyangkut perilaku berdasar pada gerakan sholat itu sendiri, sedangkan unsur yang bersifat batiniyah adalah sifatnya tersembunyi dalam hati kita, karena hanya Allah lah yang dapat mengetahuinya. Sholat banyak macamnya, ada sholat sunnah, ada juga sholat fardu yang telah ditentukan waktunya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jadi banyak orang yang membicarakan tentang Allah, tapi sedikit sekali yang mau berbicara kepadanya, bahwa serta tahajud dan doa ke dalam hidupmu, dan berbicaralah kepada Tuhan. Jadi banyak orang yang membicarakan tentang Allah, tapi sedikit sekali yang mau berbicara kepadanya. Bawalah serta tahajud dan doa ke dalam hidupmu, dan berbicaralah kepadanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.